Lu juga ngerasa nggak sih cowok-cowok tua itu kadang malah keren banget? Kayak karakter-karakter gede, kuat, dan serem di anime. Jangan salah paham ya, tapi kayak siapa sih yang lebih keren dari Gorosei? Sejak gue lihat kelima orang ini muncul lagi di chapter 233, gue langsung tahu mereka ini bukan orang yang bisa lo remehin. Lihat aja tampangnya penuh bekas luka, bawa pedang legendaris, auranya udah kayak bos terakhir gitu. Walaupun banyak fans One Piece bilang mereka cuma pejabat tua yang ngendon di kantor doang, tapi gue ngerasa dalam hati kecil gue, mereka ini bisa bener-bener ngasih perlawanan serius. Dan gila sih, Egghead beneran jadi momen kita buat lihat siapa sebenarnya Gorosei itu. Makanya hari ini, gue pengen ngajak lo semua buat ngebahas habis-habisan soal Gorosei dan kekuatan gila mereka. Karena kita sekarang udah masuk ke arc terakhir, kita bakal ngelihat sisi pemerintah dunia yang lebih dalam dari sebelumnya. Kita mulai dari siapa mereka sebagai grup, baru satu-satu kita bahas anggota-anggotanya plus role dan kekuatan masing-masing. Jadi Gorosei alias 5 planet tua ini loyal banget sama Emu, si penguasa tertinggi yang diam-diam mengatur segalanya. Di mata publik nggak ada yang lebih tinggi dari mereka berlima. Dan karena Oda suka banget nyelipin referensi sejarah sama mitologi, bukan nggak mungkin Gorosei ini terinspirasi dari tokoh dunia nyata juga, kayak 5 anggota tetap PBB atau Dewan Tetua Jepang zaman dulu, atau bisa juga Oda cuma ngide dari burger. Siapa tahu kan? Intinya mereka ini yang ngejalanin semua perintah Emu dan jagain rahasia besar dunia, terutama soal abad kekosongan. Siapapun yang tahu, baik sengaja atau enggak, langsung masuk daftar hit. Enggak peduli lu siapa, Profesor Clover kek, Sabo kek, kalau tahu rahasia ini siap-siap aja. Selain jagain rahasia, mereka juga yang ngejaga keseimbangan antara marinir, Shichibukai, dan Yonko. Tapi ya, ngelihat dunia One Piece sekarang sih kayaknya keseimbangan itu kagak jalan juga ya. Anyway, walau hubungan mereka sama Emu kelihatannya kayak bawahan doang, kenyataannya lebih dalam dari itu. Mereka kayak dikasih kekuatan gila, bisa teleport, punya semacam ikatan batin, dan susah banget dilukain. Jadi ya, kalau Luffy nggak dapat power up gedean lagi, dia bisa beneran bahaya ngelawan mereka. Apalagi mereka punya haki yang bisa saingan sama level Yonko, dan yang gila lagi, mereka kayaknya nggak bisa tua. Kita lihat mereka di flashback Ohara God Valley, bahkan 200 tahun lalu, tapi mukanya masih sama, gokil sih. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama, Senjay Garcia Saturn, Dewa Prajurit Sains dan Pertahanan. Dia muncul pas arc Egghead dan nunjukin betapa dia literally monster. Dia yang nyiksa Kuma dan ngasih penyakit gila ke Ginny dan Bonnie. Beneran kejam banget. Transformasinya juga serem. Monster campuran sapi dan laba-laba. Kaki laba-labanya bisa ngeluarin racun dan bikin meleleh. Gue curiga desainnya terinspirasi dari Karl Marx atau Giuseppe Garibaldi. Dan lucunya namanya mirip banget sama Jerry Garcia dari Grateful Dead. Gue berharap semua Gorosei dinamain dari Rockstar sih, kayak Saint Nickelback. Meski itu contoh jelek ya. Kedua, Saint Topman Warkuri, Dewa Prajurit Keadilan. Mukanya kayak Gorbachev versi One Piece. Dia bisa berubah jadi babi hutan raksasa pakai taring 4, bener-bener terinspirasi dari makhluk mitologi Cina, bukan Jepang. Namanya diambil dari planet Merkurius yang sering dikaitin sama elemen air. Ketiga, Saint Marcus Mars, dewa prajurit lingkungan. Gayanya kayak politikus Jepang zaman dulu, Itagaki Taisuke. Dia punya bentuk yokai yang gabungan burung sama ular, bisa ngeluarin ledakan api dari mulut. Pas banget karena Mars itu planet api. Dan jujur, desain dia keren banget. Keempat, Saint Ethan Baron Venus Jurota, Dewa Prajurit Keuangan. Desainnya mirip Mahatma Gandhi campur Dalai Lama. Tapi jangan salah, pedangnya kemungkinan besar adalah Shodai Kitetsu, pedang legendaris yang Zoro aja pasti mupeng. Transformasinya, kuda tengkorak neraka serem abis. Terakhir, Saint Shepherd Jupiter, dewa prajurit pertanian, yang ini paling aneh sih. Muka paling muda tapi katanya paling tua. Transformasinya, cacing pasir raksasa kayak monster dari film Dune. Jujur aja, kelihatannya dia paling out of place dari semua Gorosei. Tapi ya cocok sih buat dewa pertanian, menggemburkan tanah pakai badan sendiri literally. Dan terakhir, fun fact, Gorosei ini adalah karakter dengan jarak paling lama dari pertama muncul sampai akhirnya dikasih nama di One Piece. Gue nggak nyangka seantusias itu cuma buat tahu nama-nama kakek tua. Tapi ya beginilah One Piece, bikin hal kecil jadi hype banget. Kalau lo suka bahasan kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena di dunia One Piece, tiap detail kecil punya cerita yang gede. Sampai jumpa di video selanjutnya.